Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastanti Talib, NIM J1D320110, jurusan Jurnalistik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan teori tanda verbal. Yang pertama, teori bahasa. Teori bahasa dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Studi mengenai bahasa dipengaruhi oleh semiotika dan sebaliknya. Pentingnya untuk mengetahui struktur bahasa karena struktur mempengaruhi pesan. Teori bahasa menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure mengajarkan bahwa tanda termasuk bahasa dapat berubah-ubah. Bahasa yang berbeda menggunakan kata-kata yang berbeda untuk hal yang sama dan biasanya tidak ada hubungannya secara fisik antara sebuah kata dan acuannya. Oleh karena itu, tanda adalah kaidah yang ditata oleh aturan. Tanda tidak menandakan objek, melainkan mendasari mereka. Saussure melihat bahasa sebagai sistem terstruktur yang mewakili realitas. Peneliti bahasa harus memberikan perhatian pada bentuk-bentuk bahasa seperti bunyi ucapan, kata-kata, dan tata bahasa. Walaupun struktur bahasa bersifat acak, mampu menggunakan bahasa tidak sama secara bersifat acak karena bahasa membutuhkan kesepakatan yang mampat. Kita tidak dapat menggunakan kata-kata atau tata bahasa secara sembarangan. Saussure membuat perbedaan tegas antara bahasa formal yang disebut langua dan penggunaan bahasa sayang dalam komunikasi disebut parole atau percakapan. Analisis Saussure ditekankan pada bahasa. Saussure membagi bahasa ke dalam dua dimensi, yakni langue dan parole. Bahasa langue adalah sebuah sistem baku yang dapat dianalisis terpisah dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengucapan parole adalah penggunaan sebenarnya dari bahasa untuk mencapai tujuan. Langue berkaitan dengan grammar atau aturan yang melandasi pemakaian bahasa seperti aturan subjek, predikat, objek. Langue sifatnya umum atau objektif, sedangkan parole berkaitan dengan speech atau cara kita berbahasa. Parole bersifat subjektif. Contohnya ucapan saya belajar teori komunikasi atau saya makan nasi padang dibentuk seturut langue, sedangkan parolenya yaitu dialek atau logat pengucapannya berbeda antara orang Kendari dengan orang Padang. Asumsi dasar Saussure adalah di balik penggunaan bahasa atau simbol dan tanda yang kompleks dan rumit ternyata ada struktur aturan yang mendasarinya. Contoh riset yang menggunakan teori bahasa. Ferdinand de Saussure. Yang pertama, teori tanda nonverbal. Kode nonverbal adalah sekumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti atau makna. Jude Bourgon menggolongkan sistem kode nonverbal seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat. Kode nonverbal adalah sekumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti. Jude Bourgon menggolongkan sistem kode nonverbal seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat. Kode nonverbal menurut Jude Bourgon. Kode nonverbal cenderung analog daripada digital. Sinyal digital mempunyai ciri tersendiri, seperti huruf dan angka, sedangkan sinyal analog atau serupa berkesinambungan membentuk sebuah tingkatan atau spektrum, seperti volume suara dan intensitas cahaya. Tanda nonverbal seperti ekspresi wajah dan intonasi vokal. Kemiripan, menyerupai benda yang telah disimbolkan. Kode nonverbal menyerupai objek yang telah disimbolkan, misalnya ketika Anda menggambarkan bentuk sesuatu di udara dengan menggunakan jari. Beberapa kode nonverbal menyampaikan makna universal. Kode nonverbal kemungkinan transmisi sejumlah pesan secara serentak, ekspresi wajah, tubuh, suara, dan tanda lain, serta beberapa pesan berbeda lainnya yang dikirimkan sekaligus. Tanda nonverbal seringkali menghasilkan tanggapan otomatis tanpa berpikir, misalnya mengajukan rem mobil karena ada orang menyeberangi jalan tiba-tiba. Tanda nonverbal seringkali ditunjukkan secara spontan, misalnya ketika seseorang cemas, seringkali bermain-main dengan menggoyangkan kaki. Kode nonverbal memiliki 3 dimensi. Yang pertama, simantik, mengacu pada makna dari suatu tanda. Misal, seorang ibu dengan wajah cemberut meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Yang kedua, sintaktik, tanda yang disusun atau diorganisasi dengan tanda lainnya di dalam sistem. Orang yang meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya sambil berkata dengan suara lembut. 3, pragmatik, atau efek atau perilaku yang ditunjukkan oleh tanda.
Kinestik, menurut Ray Birdwhistell, setiap gerakan tubuh memiliki potensi makna dalam konteks komunikasi. Orang selalu dapat memberikan makna terhadap setiap aktivitas tubuh. Perilaku dapat dianalisis karena perilaku terorganisasi, dan organisasi perilaku ini dapat dianalisis secara sistematis. Walaupun aktivitas tubuh memiliki keterbatasan biologis, namun penggunaan gerak tubuh dalam interaksi dianggap sebagai bagian dari sistem sosial. Orang dipengaruhi oleh gerak tubuh orang lain yang dilihatnya. Cara-cara gerak tubuh yang berfungsi dalam komunikasi dapat dipelajari. Makna yang ditemukan dalam riset bahasa tubuh diperoleh melalui studi perilaku dan juga metode riset yang digunakan. Gerak tubuh seseorang memiliki keunikan, namun ia tetap menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih besar yang diterima bersama. Prosemik mengacu pada penggunaan ruang atau speech dalam komunikasi, yakni studi mengenai bagaimana manusia secara tidak sadar membuat struktur terhadap ruang di mana ia berada. Edward Hall, pendiri prosemik, menjelaskan prosemik sebagai jarak di antara orang-orang dalam melakukan transaksi atau tindakan sehari-hari. Pengaturan ruang, misalnya di rumah atau di kantor, hingga tata letak atau layout suatu kota. Menurut Hall, bagaimana cara ruang diatur di dalam interaksi merupakan masalah budaya. Beberapa rasa atau indera seperti pandangan, penciuman, dan sebagainya adalah penting pada bagaimana budaya yang berbeda. Di Amerika Serikat, indera penglihatan dan pendengaran adalah bersifat dominan. Di Arab, penciuman merupakan hal penting, sedangkan pada budaya lain, sentuhan merupakan hal penting. Indera yang lebih dominan pada suatu budaya akan menentukan cara bagaimana mengatur dan menggunakan ruang. 3 tipe dasar ruang. Yang pertama, anggota ruang tetap yang terdiri atas benda-benda yang tidak dapat dipindahkan seperti dinding dan kamar. Yang kedua, anggota ruang semi tetap, benda-benda yang dapat dipindahkan seperti perabot. Yang ketiga, ruang informal, yaitu wilayah pribadi di sekujur tubuh yang bergerak mengikuti tubuh dan menentukan jarak di antara individu. Itulah dari saya, sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.